Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan masuk ke komentar. Kita akan bahas ya beberapa tipe soal yang mungkin muncul. Soal nomor 1 seperti ini seolah-olah rumit ya, dan sebetulnya kalau menggunakan kaidah yang sudah kita kenal, maka soal rumit ini menjadi gampang. Kita pecah dulu supaya semuanya sama. Triknya adalah pilih yang paling kecil pangkatnya. Di sini pangkat yang paling kecil 2019. Sehingga 2021 itu dipecah. 2019 dikali 2 pangkat 2. Cara mecahnya bagaimana? Cara mecahnya gampang saja. Ini yang bilangan dasar, bilangan yang di bawah ini pangkat. 2 pangkat 2 artinya 2-nya ada 2. 2 pangkat 2019 artinya 2-nya ada 2011 ya, buah begitu. Sehingga kalau 2 pangkat 2021 sebetulnya 2-nya ada 2021. Sehingga kita bisa pecah. Di sini 2-nya 2019, di sini 2-nya 2. Kalau dijumlahkan tetap 2021 begitu. Jadi kita bisa memecah begitu. Ulangi ya. Nah, di sini kan kita menginginkan akan membuat sama dengan 2 pangkat 2019. Tulis dulu 2019 pangkatnya. Kemudian aslinya kan 2021, berarti kurang berapa? Kurang 2. Maka kita tuliskan di sini 2. Seperti itu. Hal yang sama lakukan dengan 2 pangkat 2020. Keluarkan dulu 2 pangkat 2019-nya. Kemudian sisanya berapa? Kurangnya berapa? Tadinya kan 20. Baru kita tulis 2019. Berarti kurang 1 yang kita tuliskan. Berarti 2 pangkat 1. Begitu saja. Yang ini memang jadi patokan sehingga tidak dirubah. Nah, setelah semua suku memiliki 2 pangkat 2019, kita bisa membagi semuanya dengan 2 pangkat 2019. Di video sebelumnya kita mengalihkan semua suku dengan 100, semua suku dengan 100. Yang atas, yang bawah. Itu bisa dilakukan. Nah, ini pun sama, kita bisa membagi suku manapun asalkan semua suku dilakukan hal yang sama. Yang ini dibagi 2019, yang ini dibagi 2 pangkat 2019, dan ini pun sama. Sehingga ini ya dibagi dengan 2 pangkat 2019 artinya kan ininya dihilangkan. Ya, dibagi itu kan berarti ini dicoret jadi hilang. Ini dicoret, ini dicoret. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat 2, yang ini karena ini udah hilang. Kemudian di sini tinggal 2 pangkat 1 karena ini udah hilang. Ini karena hilang ya, 2 pangkat 2019 dibagi 2 pangkat 2019 adalah 1. Ingat ya, bukan 0 ya. Begitu. Sehingga 2 pangkat 2 itu 4, karena 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2. Ya. 2 pangkat 1 itu tetap 2. 2 dikurangi 1, 1. Jadi jawabannya adalah 4/1 atau 4. Soal sederhana. Baik, silakan dicoba dulu yang ini. Ya, ini variasi lain ketika ditambahkan di atas dan yang di bawah pembaginya. Prinsipnya sama. Lihat yang paling kecil pangkatnya. Baik, kita cokkan jawabannya. Yang paling kecil pangkatnya adalah 2021. Sehingga yang dipecah tinggal yang ini karena berbeda sendiri. Ya, 2023. Munculkan 2021 berarti kurang 2. Hanya seperti itu saja. Kemudian bagi semuanya dengan 3 pangkat 2021. Kita dapatkan ini habis, artinya jadi 1. Ini dicoret, artinya tinggal 3 pangkat 2. Kok ini nggak habis? Habis, ini kan jadi 1 ya. 1 dikali 3 pangkat 2 kan 3 pangkat 2. Itu maksudnya habis. Ini juga dicoret jadi 1. Ya. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3, 9. 1 tambah 9 dibagi 1. Jadi 10. Itu jawabannya. Soal ketiga ini tipe yang lain. Jika 2 dipangkatkan A tambah 5 sama dengan 64 dan 3 pangkat B sama dengan 27, ditanyakan nilai A ditambah B. Nah, ini sangat gampang sebetulnya, kita bergerak dari yang diketahui ini dulu. 2 pangkat A tambah 5 sama dengan 64. Ya, kita tidak bisa menentukan A-nya berapa kalau seperti ini. Di sini kan ada simbol sama dengan, itu yang kita manfaatkan. Sehingga 64 kita pecah dulu. 64 dibagi 2. Dari mana dibagi 2? Untuk bisa sama dengan ini. Dibagi 2
jadi 32. Dibagi 2 lagi jadi 16, dibagi 2 lagi, terus dibagi 2 sampai semuanya tidak bisa dibagi lagi. Ternyata begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 buah angka yang muncul. Angka 2 yang muncul. Sehingga 64 itu kita ubah bentuknya menjadi begini. Ingat di soal yang tadi 2 pangkat 6 itu artinya 2-nya ada 6. Ya, ini ada 6 2-nya. 64 ini menjadi 26. Seperti itu, 2 pangkat 6. Nah, karena sama dengan di sini ya, ini bilangan di bawah sudah sama. Wajar karena harus sama. Berarti yang harus sama lagi yang mana? Yang harus sama itu adalah A tambah 5 pasti harus sama dengan 6. Kan sama dengan. Ininya sudah sama, wajar karena sama dengan. Ya, bilangan bawah harus sama. Bilangan atas pun harus sama, kan sama dengan. Jadi kesimpulan kita pasti A tambah 5 itu akan sama dengan 6. Sehingga A-nya 5 pindah jadi pengurang 6 kurangi 5, 1. A-nya kita dapat. Lakukan hal yang sama untuk mencari B. 3 pangkat B sama dengan 27, kita tidak bisa menarik kesimpulan karena bilangan bawahnya berbeda. Ya, maka pecah dulu 27 oleh 3. Seperti ini kita dapatkan 3-nya ada 3. Sehingga 27 itu kita nyatakan sebagai 3 pangkat 3. Bilangan dasar sudah sama, pasti bilangan atas pun sama. Berarti kesimpulan kita B-nya sama dengan 3. Ya. Berapakah nilai A tambah B? Tinggal tambahkan saja A ditambah B. Ya, 1 tambah 3 jadi 4. Demikian. Yuk silakan dicoba dulu yang ini. Ini tinggal dilihat terakhirnya mana yang benar. Kita dapatkan A, kita dapatkan B, bandingkan. Silakan coba dulu. Yuk kita cocokkan jawabannya. 4 pangkat A sama dengan 256. Ingat kita tidak bisa membandingkan karena berbeda angkanya. Maka 256 ini dipecah dengan 4. 256 dibagi 4, kita bagi biasa hasilnya 64. 64 dibagi 4, 16. Jadi muncul 4-nya ada 4 kali. Sehingga 4 pangkat A sama dengan 4 pangkat 4. Di sini sudah sama bilangan dasar, pasti yang atas sama dengan atas, artinya A pasti sama dengan 4. Kemudian yang B, ya 81 harus dinyatakan dengan 3. 3 pangkat berapa? Ternyata 3 pangkat 4. Ya, jadi kesimpulan kita B sama dengan 4. A-nya 4, B-nya 4. Mana yang cocok? Tentu saja yang opsi C. A-nya sama dengan B. Karena A-nya 4, B-nya pun 4. Soal nomor 5. Jika X adalah bilangan positif terkecil yang habis dibagi 6 dan 9. Sedangkan Y adalah bilangan positif terkecil yang habis dibagi 6 dan 8. Maka hubungan X dengan Y adalah, nah, yang seperti ini mudah sebetulnya ya. Bilangan positif yang habis dibagi 6 dan 9. Kita lacak aja yang habis dibagi 6 itu berapa. Gampang, tinggal dijumlahkan saja 6. Tambah 6. Tambah 6. Tambah 6. Tambah 6. Itu pasti habis dibagi 6. Karena kita menambahkan 6 terus begitu. Caranya gampang. Kemudian yang habis dibagi 9 berarti tambahkan saja terus 9. Dimulai dari angka 9. 9. Tambah 9, 18. Gitu ya. Kita berhenti ketika ada yang sama. Kita berhenti ketika ada yang sama. Seperti itu. Itu intinya. Ya, berarti tandanya 18 itu habis dibagi 6 dan habis juga dibagi 9. Karena muncul di yang 6, muncul juga di 9. Itu artinya. Jadi jawaban kita adalah X-nya itu 18. Kemudian yang Y. Y itu habis dibagi 6 dan habis dibagi 8. Lakukan hal yang sama. Ini yang habis dibagi 6. Karena jumlahkan 6 semua. Sekarang yang habis dibagi 8. Mulai dari 8, tambahkan 8, tambahkan 8. Berhenti kalau udah ada yang sama. Ketika ada yang sama, maka jawaban kita itu. Ya, sehingga X itu 18, yaitu 24. Ini adalah bilangan positif terkecil yang habis dibagi 6 dan 9. Ini bilangan positif terkecil yang habis dibagi 6 dan 8. Ya. Kesimpulan kita silahkan bandingkan X dengan Y. Ya. Bandingkan X dengan Y berarti X itu kurang dari Y. Berarti A jawabannya. Ya.
Pak, maksudnya positif terkecil itu apa sih? Positif terkecil itu, lihat, apakah hanya ini yang sama? Tidak. Kalau kita lanjutkan terus, kita akan mendapatkan 30 ditambah 6, 36. Ini 18 tambah 9, 27, 27 tambah 9, 36. Lihat, ini pun ada yang sama. Dan nanti ada yang sama lagi, ada yang sama lagi. Ini tidak berhingga, yang samanya sangat banyak. Ya. Nah, dipilihnya yang terkecil. Nah, yang terkecil itu yang pertama. Ini kan 18 dengan 36 lebih kecil 18 kan? Gitu. Jadi artinya yang muncul pertama kali sama gitu. Ya, karena yang habis dibagi 6 dan 9 itu banyak. Tapi yang pertama kali muncul itu 18. Begitupun ya hal ini sama. Kalau kita lanjutkan, ada lagi yang sama persis. Tapi yang pertama muncul, yang paling kecil atau yang pertama muncul adalah 24. Ya, mudah-mudahan paham maksudnya. Soal nomor 6. Jumlah murid suatu kelas adalah 36. Jika jumlah murid wanita 3 kali jumlah murid laki-laki, berapa banyak murid laki-laki di kelas tersebut? Nah, ini perbandingan ya. 3 kali jumlah murid laki-laki wanita itu. Berarti laki-laki dianggap 1 bagian, wanita dianggap 3 bagian. Ya, kalau kita punya pizza ya yang melingkar itu kita bagi 4. Yang 3 berarti perempuan, yang 1 laki-laki, begitu. Nah, itu pembagian. Artinya 36 itu dibagi 4. Dibagi 4. Begitu, ya. Jika kita pakai aljabar biasa, ini wanita, ini laki-laki adalah 36 jumlahnya. Kemudian wanita itu 3 kali laki-laki. Berarti wanita itu bisa diganti dengan 3L. 3 kali laki-laki. Ditambah laki-laki sama dengan 36. 3L ditambah L, 4L sama dengan 36. Berarti kita dapatkan L-nya 9. Tinggal dibagi saja L-nya 9. Cara lain, 36 itu dibagi menjadi laki-laki dan perempuan. Perempuannya itu 3, laki-lakinya itu 1 bagian. Sehingga 36 dibagi 4 adalah 9. Jawabannya sama. Begitu ya. Pak Anton memiliki kambing sebanyak 100 ekor. Jika banyaknya betina 19 kali jumlah jantan, berapa banyak kambing jantan yang dimiliki Pak Anton? Ya, silakan. Ya, 100 ekor itu dibagi menjadi betina 19 bagian dan jantan berarti 1 bagian. Karena tidak ada keterangan lain berarti yang jantan itu 1 bagian. Artinya 100 itu dibagi 19 betina dan 1 jantan. Ya. 20 kan? 100 dibagi 20 adalah 5. Jadi yang jantan itu hanya 5 ekor. Begitu. Kalau ditanyakan berapa kambing betina, tinggal yang ini berarti betina itu kan betina. Ini jantan, ini betina. Berarti 19 kali 5. 95. Ya. Atau jumlah total kan 100. Jantan dapat 5. Ya udah 100 dikurangi 5. 95. Nah, yang ini soalnya divariasikan lagi. Masih tetap ada pembagian, tapi pembagiannya jantan dan betina ada 3:2. Kalau tadi 3:1, perbandingannya 1, 19 banding 1, begitu ya, 3:1. Nah, sekarang kalau 3:2, sama saja prinsipnya. Sama saja prinsipnya. Artinya 250 ekor ini berarti dibagi 5 berarti kan. Kan totalnya 5, ada 5. Ya. Kemudian ditanyakan siapa? Berapa banyak ayam jantan? Ayam jantan tuh yang 3, berarti kan? Sehingga tinggal dikalikan 3. Secara visual begini. Soal nomor 8, ini variasi lain. Di soal sebelumnya, pembagian wanita 3 kalinya berarti 3:1. Kemudian ada 19 kalinya berarti 19 banding 1. Nah, sekarang tidak seperti itu, tapi jantan dan betina 3:2. Ya, jadi di sini pun ada angka lain selain 1. 3 dengan 2. Banyak ayam jantan di kandang itu berapa? Nah, ini sangat gampang ya. Baik. Secara visual tetap saja berarti 250 ekor itu dibagi semuanya. Berarti dibagi 5 kan? Seperti tadi 19 dengan 1 berarti 19 tambah 1 jadi 20 kan yang soal sebelumnya. Nah, ini pun sama. Ini jantan, ini betina. Berarti kan kalau dijumlahkan 5. Sehingga 250 itu dibagi 5 begitu ya.
Kemudian yang ditanyakan siapa? Jantan. Jantan itu kan yang 3, ini betina. Jumlah jantan dan betina, berarti jantannya 3, betinanya bagiannya 2. Sehingga ini jantan, tinggal dikalikan saja. Kalau yang tadi cuman berakhir di sini, ya kenapa? Karena yang ditanyakan yang satu bagian, ya satu bagian. Kalau ditanyakan yang bagian lain kan dikalikan lagi 19, ya, yang soal nomor 7. Nah, ini juga sama prinsipnya. 250 itu dibagi 5, kemudian karena ditanyakan jantan itu 3, berarti tinggal dikalikan 3 di akhir. Ya. Atau ada yang menuliskannya langsung saja bahwa jantan itu 3 dari total 5. Jadi 3 per 5 dikali ini. Begitu. Ya, ini penulisan ini mengusung idenya begitu. Bahwa jantan itu 3 dari total 5. Jantan itu 3 bagian dari total 5 bagian. Seperti itu. Kemudian dikalikan saja jumlah totalnya. Yuk, kalau kita hitung 150. Sekarang kalau ditanyakan yang betina. Yang betina kan 2 bagian dari total 5. Jadi 2 per 5. Kalau kita hitung biasa adalah 100. Demikian. Yuk soal nomor 9. Ini juga divariasikan lagi. Ya, divariasikan lagi. Bukan total yang diketahui. Bukan total yang diketahui. Tapi salah satu bagiannya. Perbandingan jumlah jantan dan betina adalah 5:2. Ini jantan, ini betina. Berapa banyak ayam jantan di kambing itu jika diketahui betina ada 18 ekor? Gitu. Jadi betinanya diketahui. Ini 18. Ini berapa? Ya. Ini perbandingan biasa ya. Ini jantan, ini betina. Jantannya 5 bagian, betinanya 2 bagian. Ya, kemudian yang diketahui adalah betinanya 18, nah jantannya berapa? Seperti itu. Nanti kan gampang, hanya melibatkan 3 angka ini. Yang sejajar dengan ini adalah 5, sehingga sama dengan 5 dikali. Ya. Yang ini pasangan, berarti ada pembagian, 18 dibagi 2. Hanya 2 ini saja yang di sini begitu ya. 18 dibagi 2. Sehingga 18 dibagi 2 itu 9, 9 dikali 5 itu 45 ekor. Ya. Pak, saya suka bingung 18 dibagi 2 atau 2 dibagi 18. Silakan saja. Kalau misalkan 2 dibagi 18, kita akan mendapatkan 10 dibagi 18. Ya. 10 dibagi 18 itu kurang dari 1. Masa banyak ayam 0, kan tidak mungkin. Sehingga langsung saja perhitungan saya salah. Langsung saja kita balikan 18 dibagi 2. Sehingga ayam betina 18 ekor, ayam jantan 45 ekor. Wajar karena jantan lebih banyak dari betina. Begitu kan? Seperti itu. Jadi jangan ragu menghadapi soal ini, Pak, ini bagi ini atau ini bagi ini. Ini hubungan terbalik atau tidak. Jangan pikirkan terbalik atau tidak. Lakukan saja. Kalau logis berarti itu betul. Kalau tidak logis berarti salah, tinggal dibalikan angka ini. Karena yang berjodoh kan hanya ini saja. Kalau yang ini dia terpisah berarti pengali. Nomor 10. Silakan dicoba soal yang sama dengan yang tadi. Yuk. Andi dan Tommy. Andi itu 7, Tommy itu 6. Total kelereng berapa total kelereng mereka jika diketahui kelereng Andi sebanyak 14 buah. Baik, Andi itu 14 buah, berapa Tommy? Seperti itu. Ya, angka yang terpisah kan 6, berarti dia sebagai pengali. Kemudian yang ini, ya 7 dibagi 14 atau 14 dibagi 7. Nah, 14 dibagi 7 kan 2. 6 dikali 2 kan 12. Begitu. Sehingga si Andi 14, si Tommy 12. Normal nggak? Normal. Karena Tommy itu lebih sedikit dari Andi. Pasti di sini pun lebih sedikit. Andi 14, Tommy 12. Itu normal. Ya. Kalau kita balikan, maka di sini nggak akan logis. 7 dibagi 14 itu kan setengah. 6 kali 3, 6 kali setengah itu 3. Akan dapatkan 3 buah. Nah, di sini tidak logis. Kenapa? Karena 7 ke 14 itu kan bertambah ya. Kemudian 6 ke 3 malah berkurang. Itu kan nggak mungkin. Perbandingan Andi 7 banding 6. Kalau Andi 7, Tommy 6. Kalau Andi 14, masa Tommy 3. Ya, minimal harus bertambah. Seperti itu. Selisihnya kan tidak terlalu jauh. 7 ke 6, 14 ke 12. Yang cocok adalah ini.
Kalaupun salah, silakannya tinggal dibalikkan. Ya. Kalau yang begini sebetulnya yang besar dibagi yang kecil sebetulnya. Kalau yang begini. Total kelereng yang ditanyakan berarti tinggal dijumlahkan saja. Andi 14, Tommy 12. Sehingga 14 tambah 12, 26. Begitu. Soal nomor 11. Kelereng dimiliki Amir jika dibagi ke 36 orang, maka masing-masing mendapat 6 buah. Dan jika dibagi ke 24 orang, berapa banyak kelereng yang akan diterima oleh masing-masing temannya? Nah, ini juga sama, teman itu ada 36, kelereng yang mereka terima masing-masing adalah 6. Kemudian kalau kelerengnya 24, yang diterima masing-masing berapa? Kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Pasti lebih banyak kan dari 6 kan? 6 dikali 36 per 24, besar dibagi kecil. 36 dibagi 24, ini tinggal dibagi saja, misalkan 4. 36 dibagi 4, 9. Jadi 9 buah kelereng yang akan diterima oleh 24 orang temannya. Ya, ini harus lebih banyak. Kenapa? 36 orang aja 6. Sehingga kalau 24, berarti yang tidak hadir, kelerengnya tinggal dibagikan kepada yang hadir semua kan? Begitu. Jadi pasti ini lebih banyak, yaitu 9. Lebih wajar. Kemudian soal nomor 12. Sebuah pekerjaan bisa selesai oleh 8 pekerja dalam waktu 9 hari. Berapa pekerja yang harus ditambah jika mandor menginginkan pekerjaan selesai hanya dalam waktu 6 hari? Ini sama, pekerja ada hari. 8 pekerja berapa hari? 9 hari. Kemudian mandor changing plan, ya, dia inginkan 6 hari. Berapa pekerja? Pekerjanya harus lebih banyak, lebih sedikit. Pasti lebih banyak ya, supaya selesainya lebih cepat. Namanya juga ditambah. Kalau ditambah berarti harus lebih banyak. Kita melibatkan hanya 3 angka ini, berarti 8, 9 per 6. Ya, ini pembagiannya. 9 dibagi 6, yang besar di atas. Kenapa? Karena kita ingin hasil yang lebih besar. 9 dibagi 6, itu misalkan 32, 3 per 2. Ini dibagi 2 jadi 4. 4 dikali 3 itu 12. Ya, jadi ini akan selesai 6 hari ketika yang bekerja 12 orang. Yang ditanyakan berapa yang harus tambah. Yang ditambah berarti kita startnya di 8. Ya, 8 ke 12 tentu saja 4 orang. Soal nomor 13, ini soal yang lebih murni dari soal nomor 12. Yang ditanyakan cuma jumlah pekerja saja. Sebuah pekerjaan bisa selesai oleh 12 pekerja dalam 30 hari. Berarti ada pekerja 12 selesai 30 hari. Berapa pekerja yang harus bekerja jika pekerjaan itu ingin selesai 10 hari lebih cepat? 10 hari lebih cepat berarti kan 20. Ya, pekerjaannya berapa? Itu yang akan kita cari. Lebih besar atau lebih kecil? Ya, pasti lebih besar karena harinya pengen lebih cepat. Namanya juga ditambah, begitu ya. Sehingga 3 unsur ini 12 dikali pilih yang besar di atas. Seperti itu. 0 begini, 12 dibagi 2 itu 6, 6 dikali 3 itu 18. 18 orang, itu jawabannya. Tidak mesti dikurangi 12 karena bukan ditanyakan tambahan pekerja, tapi tanyakan berapa pekerja yang harus bekerja. Berarti angka di sini berapa? 18. Itu jawabannya.